Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pembuatan aplikasi e-Gawai UPT Kearsipan UNS melalui aplikasi adalo.com. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alasadia Larsati, Almira Rea Fadilah, Anissa Siti, Arneta Dayu Pramaseilah, Arsela Sukma, dan Ayu Anissa. Pertama-tama, e-Gawai merupakan sebuah sistem pengelolaan data secara digital yang digunakan untuk merekap informasi dan data-data pegawai agar efektif dan menghindari terjadinya kehilangan data. UPT Kearsipan UNS adalah unit pelaksana teknis yang memiliki fungsi dalam manajemen kearsipan di UNS. Semua arsip yang berkaitan dengan pengelolaan kampus terintegrasi dalam UPT ini, baik arsip pusat maupun di tiap unit pelaksanaan dan fakultas. Kantor UPT Kearsipan UNS berlokasi di kampus pusat yang berada di J1 IR Sutami 36A, Kendingan, Surakarta. UPT Kearsipan diisi oleh karyawan bagian tata usaha dan jabatan fungsional. Dengan app pegawai ini, pengolahan data pegawai dapat dilakukan dengan lebih mudah. Prosesnya, setiap pegawai harus mengisi formulir data diri. Pegawai yang berangkat kerja mengisi formulir kehadiran. Pegawai yang tidak hadir atau terlambat hadir akan dikenai pemotongan upah. Bagi pegawai yang tidak hadir melebihi batas maksimal dalam 1 bulan, maka akan dikenai SP. Dengan ketentuan diantaranya, pegawai yang tidak hadir baik alfa, izin, maupun sakit, maka akan dipotong sesuai upah harian. Kemudian, pegawai yang terlambat hadir dikenakan pemotongan upah sebesar 2% per 10 menit keterlambatan. Bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 kali, maka akan diberikan SP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai gambaran database-nya. Nama database yaitu e-Pegawai UPT Kearsipan UNS. Pada database ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel data pegawai, tabel kehadiran, tabel ketidakhadiran, dan tabel gaji. Yang pertama ada tabel data pegawai. Dalam tabel data pegawai ini terdapat kolom antara lain ID pegawai, nama pegawai, NIK, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, nomor handphone, pendidikan terakhir, status kepegawaian, dan jabatan. Pada tabel data pegawai ini, yang menjadi primary key yaitu ID pegawai. 2. Tabel kehadiran. Dalam tabel kehadiran terdapat kolom antara lain ID kehadiran, ID pegawai, tanggal, jam masuk, dan jam pulang. Yang menjadi primary key pada tabel kehadiran ini yaitu ID kehadiran, dan yang menjadi foreign key yaitu ID pegawai. 3. Tabel ketidakhadiran. Dalam tabel ketidakhadiran ini terdapat kolom antara lain ID ketidakhadiran, ID pegawai, sakit, izin, dinas, dan tanpa keterangan. Yang menjadi primary key dalam tabel ketidakhadiran yaitu ID ketidakhadiran, dan yang menjadi foreign key yaitu ID pegawai. Baik, selanjutnya yang terakhir, tabel gaji. Pada tabel gaji terdapat ID gaji, ID pegawai, total kehadiran, total potongan gaji, dan total gaji. Yang menjadi primary key yaitu ID gaji, sedangkan yang menjadi foreign key-nya ID pegawai. Dalam pembuatan IRD database e-Pegawai UPT Kearsipan UNS, relasi dan kardinalitas antar entitas yang ada pada database e-Pegawai UPT Kearsipan UNS, yaitu yang pertama, pegawai mengisi kehadiran dengan kardinalitas one-to-one. Yang kedua, pegawai mengisi ketidakhadiran dengan kardinalitas one-to-one. Yang ketiga, pegawai mendapatkan gaji dengan kardinalitas one-to-one. Yang keempat, kehadiran digunakan gaji dengan kardinalitas one-to-one. Dan yang terakhir, ketidakhadiran digunakan gaji dengan kardinalitas one-to-one. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah mengenai konsep aplikasi e-pegawai UPT Kearsipan UNS. Diawali dengan tampilan halaman login yang di dalamnya terdapat logo sistem e-pegawai dan di sini pegawai harus memasukkan username beserta password yang valid agar bisa login. Setelah login, pegawai akan dihadapkan pada halaman menu utama yang berisi 4 menu, yakni menu data pegawai, menu gaji, menu kehadiran, dan menu ketidakhadiran. Pada halaman ini juga terdapat tombol logout jika pegawai sudah selesai. Pada menu data pegawai, pegawai harus mengisi nama, NIK, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, nomor handphone, pendidikan, terakhir status kepegawaian dan jabatan, kemudian klik tombol simpan agar data bisa tersimpan. Selanjutnya, pada halaman kehadiran, pegawai dapat mengisi kolom yang tersedia mulai dari tanggal kehadiran, jam masuk yang sesuai dengan jam kedatangan pegawai, lalu mengisi kolom jam pulang. Setelah itu, jangan lupa klik tombol simpan. Yang kelima, setelah halaman kehadiran, kita lanjut ke halaman ketidakhadiran. Bagi pegawai yang berhalangan hadir, dapat mengisi ketidakhadirannya dengan memilih alasan tidak hadir mulai dari sakit, izin, dinas, dan tanpa keterangan. Selanjutnya, jangan lupa klik simpan. Lalu jika sudah mengisi data-data semua, maka halaman selanjutnya berisi diagram persentase kehadiran pegawai, lalu jumlah total hadir, serta total pertemuan ketidakhadiran. Yang terakhir, halaman terakhir, yaitu berisi kolom gaji yang berisikan total kehadiran, total potongan upah, dan total gaji akan terisi secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan mendemokan aplikasi e-pegawai UPT Kearsipan UNS. Ini tampilan pertama, langsung ke layar login, isikan email dan passwordnya, lalu kita login. Nah, setelah login maka akan muncul 4 menu, data pegawai, kehadiran, dan gaji. Nah, di data pegawai kita klik maka akan muncul data dari pegawai. Ini mulai dari nama, ID pegawai, dan selanjutnya sampai ke jabatan. Lalu jika ingin mengubah maka ada icon ubah, kita klik ini. Nah, maka akan muncul ini ada ubah. Kita bisa mengubah sesuai kebutuhan kita. Setelah selesai maka kita ke create. Nah, maka perubahannya akan muncul di data pegawai. Untuk kembali. Dan lalu selain itu juga ada kehadiran. Jika pegawai ingin mengisi kehadiran, isikan tanggalnya sesuai tanggal hari ini. Lalu kita klik OK. Jam masuk misalkan jam 8. Lalu kita OK. Jam pulang misal jam 16. Jam 16, jam 4. Jam 4 PM. Lalu klik OK.
Setelah selesai, kita create. Nah, lalu jika ingin mengisi ketidakhadiran, kita klik menu ketidakhadiran. Nah, kita isikan tanggalnya. Misal hari ini, lalu kita oke dengan izin. Kita create. Sudah selesai. Lalu ketika kita ingin melihat rekap kehadiran, kita ke kehadiran. Lalu di sini ada rekap kehadiran. Klik. Maka akan muncul total kehadiran dan total ketidakhadiran dari pegawai. Selain itu juga ini ada menu akses cepat. Nah, ini ada data pegawai, kehadiran, ketidakhadiran, dan gaji. Nah, misal ingin langsung ke gaji, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul gaji dari pegawai selama 1 bulan. Ya. Seperti itu. Jika selesai dan pegawai ingin logout, maka klik di sini untuk logout-nya. Sudah selesai, seperti itu demo dari aplikasi e-pegawai dari aplikasi yang telah kita buat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.